Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatan wassalaman ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Masya Allah, ibu dan bapak sampai jam segini masih semangat, masih sangat mencintai untuk mengikuti majlis-majlis ta'lim. Ini sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkorbankan waktu, mengkorbankan tenaga, mengkorbankan waktu istirahat kita supaya kita mempelajari ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ibu dan bapak lakukan hari ini, insya-Allah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya malaikat yang senang, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat bapak dan ibu mengkorbankan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga senang kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang salih, yang amal niyah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di dalam majlis ini, mudah-mudahan kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maulidun Nabi. Maulidun Nabi. Sekarang mungkin sudah jam 9 lebih. Saya tidak akan berlama-lama karena sebentar lagi ibu dan bapak matanya akan tajam melihat jam. Ini kapan akan selesai ini? Nah, insya-Allah akan waktunya singkat tetapi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus ingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran, kita berusaha untuk mengikutinya. Kita ingat larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita melakukannya. Di antara nasihat dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang paling pertama yang menyangkut kita semua. Wasiat yang paling pertama, bangun. Bangun kapan? Bangun salat subuh. Bangun untuk melakukan salat subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atai al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Saat kita bangun waktu salat subuh, kita melakukan 2 rakaat faridah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Luar biasa. Lebih baik daripada duit, lebih baik daripada berbertis, lebih baik daripada harta, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau bapak dan ibu punya keinginan di dalam kehidupan ini, kita akan bekerja keras malam, siang hari supaya kita mencapai cita-cita kita, kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat yang kita lakukan pada salat subuh ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tetapi masih banyak di antara umat Islam malas mengikuti salat subuh, malas melakukan salat subuh pada waktunya, tepat waktu, padahal itu di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya sekarang, ibu, ini pertanyaan buat ibu-ibu. Ibu, pertanyaan, apakah ibu-ibu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini bisa di antara 2 pilihan. Apakah benar-benar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur? Saya yakin ibu-ibu pasti semuanya jujur cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi banyak di antara kita, kalau kita tanya, engkau cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cinta, tapi tidak pernah melakukan nasihatnya, tidak pernah mengikuti sunnatnya, tidak pernah melakukan dan juga menjaga ajarannya.
Ini artinya cinta tapi ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ngaku sampai dia membuktikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu yang mengikuti majelis ta'lim ini di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang pertama, kita mengikuti salat subuh tepat waktu. Yang kedua, kita mengikuti majelis ta'lim. Majelis ta'lim, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengetahui wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengetahui apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis-majelis ta'lim ini. Kita akan belajar salat, ibadah, sunnah di dalam majelis-majelis ta'lim ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Alaikum bihilaqiz dzikri, alaikum bihilaqiz dzikri." Apa artinya alaikum bihilaqiz dzikri? Jagalah hilaquz dzikr. Jagalah majlis zikir. Jagalah majlis ta'lim. Kalau kita menjaganya dan menghadirinya, berarti kita mengikuti wasiat dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah melakukannya, berarti insya Allah kita sudah membuktikan kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari maulidnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mewasiatkan kita untuk menjaga hubungan yang baik sesama orang tua kita. Sebagaimana ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati." Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang mana yang paling berhak saya berbakti kepadanya ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ummuka," ibumu, sampai 3 kali. Setelah itu bapakmu. Ini orang yang paling pertama, yang paling utama di dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin melakukan kebaikan terhadap seseorang di dalam dunia ini, maka utamaan ibu dan ayah. Kalau kita ingin berbakti kepada seseorang, taat kepada seseorang, maka utamakanlah ibu dan bapa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa wabilwalidaini ihsana." Allah memerintahkan kita untuk menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua. Ini wasiat yang ketiga. Bagi yang berkata, "Saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari maulidnya. Saya merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ente sudah melakukan wasiatnya. Ente sudah mengikuti sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnat Rasulullah dan wasiat Rasulullah kepada kita semua, berilaku baik, berbakti kepada orang tua kita. Ustaz, bapak ibu saya sudah meninggal, sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini, bagaimana saya bisa berbakti kepadanya? Gampang. Yang pertama, mendoakan mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat seseorang akan dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, sambil melihat gunung dari hasanat yang diberikan kepada dia. Dia akan memanggil, "Ya Allah, dari mana gunung dari hasanat ini ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala akan jawab, "Ini karena anakmu selalu mendoakanmu di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, selalu mendoakan orang tuanya." Allah memberikan kepada orang tua gunung-gunung dari hasanat. Kenapa? Karena anaknya selalu mendoakannya. Luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam ini sudah mati, sudah meninggal dunia,
putuslah amalnya. Sudah tidak ada amal lagi. Sudah tidak ada pahala yang mengalir kepada dia. Kecuali apa? Waladun salihun yad'u lahu. Anaknya yang selalu mendoakan dia. Ini insya Allah pahala yang tidak akan pernah terputus. Akan selalu mengalir sampai hari kiamat. Luar biasa. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi yang berkata saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Artinya apa? Orang yang terdekat kedudukannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ya Rasulullah? Bukan yang banyak salatnya, bukan yang banyak ilmunya, bukan yang banyak qiyamul lailnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahasinukum akhlaqa. Orang yang terbaik, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Yang terbaik akhlaknya, yang santun, yang sopan, yang hormat, yang ta'zim kepada orang lain. Orang ini adalah orang yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, khususnya ini mungkin hadis yang bisa ditunjuk kepada adik-adik yang hadir hari ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa man lam ya'rif qadra kabirina." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk golongan kami. Hadis ini bahaya loh ini. Kata Rasulullah, tidak termasuk golongan kami dua orang. Siapa ya Rasulullah? Dua orang ini yang tidak memiliki santun sopan, yang tidak memiliki tata krama, yang tidak memiliki akhlak yang baik. Yang pertama, man lam yarham saghirana. Orang yang pertama yang tidak termasuk golongan Rasulullah adalah orang yang tidak sayang kepada yang kecil. Tidak sayang. Tidak ada di dalam hatinya cinta kepada orang lain. Tidak sayang kepada yang kecil. Yang kecil siapa? Yang kecil umurnya lebih muda. Yang kecil jabatannya. Yang kecil ilmunya. Yang kecil hartanya. Kita tetap sayang kepada dia. Tanda kita sayang kepada orang yang kurang ilmunya, maka kita mengajari dia. Tanda kita sayang kepada orang yang lebih fakir, kita infak, sedekah kepada dia. Tanda kita sayang kepada anak yang lebih muda, nasihat yang baik yang kita sampaikan kepada dia. Nah, ini yang pertama. Orang yang tidak sayang kepada yang lebih kecil, merasa sombong, merasa lebih baik, merasa lebih dekat kepada Allah. Orang ini tidak termasuk golongan Rasulullah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam ya'rif qadra kabirina." Yang tidak termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak hormat, tidak ta'zim kepada yang besar. Yang besar siapa? Yang besar umurnya lebih tua. Yang besar jabatannya. Yang besar ilmunya, tetap kita hormat dan ta'zim kepada dia. Karena ini termasuk di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjaganya, hormat kepada orang lain dan sayang kepada orang lain. Jadi umat Islam itu punya dua akhlak yang sangat mulia. Yang pertama sayang, yang kedua hormat dan ta'zim kepada orang lain. Terjamin termasuk insyaallah golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari kiamat. Maka adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah akhlak yang baik. Jagalah akhlak yang baik. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan seorang yang beriman itu adalah qiyamul lail. Kenapa? Kenapa kemuliaan kita terdapat pada qiyamul lail, salat tahajud? Kan kita bisa melakukan salat 5 waktu kan? Kan kita bisa puasa sepanjang hari kan? Nah, bisa jadi ibadah-ibadah itu yang kita melakukannya siang hari terlihat oleh manusia. Tetapi qiyamul lail disunnatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya supaya kita tersembunyi. Tidak ada orang yang lagi lihat. Supaya kita mengkorbankan istirahat, tempat tidur yang nyaman. Kita mengkorbankan waktu yang paling kita sayangi. Kita ingin istirahat pada waktu itu. Bisa jadi banyak di antara kita capek, lelah, mungkin tempat tidurnya enak, tetapi dia mengkorbankan semua itu supaya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat seorang yang menjamin, seorang yang selalu menjaga qiyamul lail, terjamin insyaallah di sisi Allah akan menjadi orang yang mulia. Qiyamul lail, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlu qiyamul lail, ahli doa yang diijabat. Saya masih ingat guru saya di sana di Hadramaut di Yaman selalu mewasiatkan saya, Yazid, kalau engkau lagi ada kebutuhan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah doa dari orang yang menjaga qiyamul lail. Minta doa. Saya kadang-kadang ketika saya masih S2 dan S3, saya kalau mungkin ada ujian yang susah, lagi mungkin menyusun skripsi, tesis dan disertasi, saya minta doa dari sahabat-sahabat saya yang menjaga qiyamul lail, terjamin insyaallah lancar. Apalagi kalau kita sendiri yang melakukan qiyamul lail, lalu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita tidak akan meleset, pasti akan diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli qiyamul lail urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan apa saja, urusan rezeki, urusan keluarga, urusan rumah tangga, bagi anak muda, urusan jodoh, insyaallah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu yang susah terhadap diri kita dan nafsu dan syahwat kita, padahal kita ingin tidur pada waktu itu. Kita melakukan sesuatu yang susah, mempersusah diri kita sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dan melancarkan semua kesusahan-kesusahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga insyaallah semua kesusahan dan kesempitan di dalam kehidupan kita itu insyaallah akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berlama-lama karena waktu yang diberikan kepada saya hanya mungkin 30 menit. Saya khatam pertemuan ini karena mumpung saya datang dari Bandung, saya enggak tahu apakah kita akan bertemu lagi atau tidak. Tadi Ustaz Lutfi menyampaikan kalau boleh mungkin talaqi sedikit, satu surat pendek, supaya insyaallah salat kita menjadi salat yang lebih enak, yang lebih baik, yang lebih sempurna. At least kurang-kurang kalau saya keluar dari masjid ini kita mampu membacakan surat Al-Fatihah dengan benar, itu insyaallah termasuk achievement dan insyaallah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ibu dan bapak, izinkan saya menyampaikan cara membacakan surat Al-Fatihah, Ustaz ya, atau surat lain? Boleh surat Al-Fatihah. Apa? Al-Fatihah dan semua surat yang lain ya? Siap Ustaz. Kita mulai dengan surat Al-Fatihah, ibu dan bapak. Saya biasanya sejak saya datang dari Yaman, sebenarnya dari Prancis ke Indonesia 7 tahun yang lalu, setiap bulan saya harus keluar ke desa, ke kota yang baru, keluar kota Bandung, supaya mengajari surat Al-Fatihah kepada orang-orang lain, supaya salatnya termasuk salat yang diterima oleh Allah. Salat itu tidak akan pernah diterima kalau surat Al-Fatihah masih rusak, bacaannya masih berantakan, bacaannya masih ada kesalahan. Maka insya Allah hari ini kita belajar cepat-cepat ya.
tinggal mungkin 3 menit kita menyelesaikan surat Al-Fatihah. Saya akan baca, ibu dan bapak baca seperti saya, ya, seperti saya. Usahakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan a'udzu. A'udzu. Seperti the dalam bahasa Inggris, ya, adz-dzamumin, the, a'udzu. Karena a'udzu saya berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan, kan? Tapi a'udzu artinya ya Allah saya membutuhkan syaitan. Astagfirullah, betul. Jangan a'udzu, harus a'udzu, ya. Kita ulang. A'udzu. Bagus. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang alhamdulillah, bukan al-ha, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama ha, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Lihat di sini bukan malik, ki. Bahasa Arab kaf harus mengalirkan udara. K. Seperti kakak jadi kakak bahasa Arab. Nah, maliki, ki. Nah, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang kita memperhatikan sad, as-sirata, sa. Bukan si, as-soy, tepal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, luar biasa. Ini di antara kali yang membuat saya sangat senang bertemu dengan ibu dan bapak karena cepat belajar, Masya Allah, dan bacaannya sudah bagus. Mudah-mudahan insya Allah semakin bagus, bukan hanya untuk surat Al-Fatihah tetapi surat-surat yang lain, sehingga insya Allah salat kita bukan hanya 90%, bukan 95%, tetapi insya Allah 100% pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya datang dari Bandung silaturahim ke Medan, diundang dan juga diberangkatkan dari Bandung sampai sini oleh yayasan namanya Layar Dakwah. Mereka memiliki beberapa aktivitas. Semuanya aktivitas dakwah, aktivitas tahfizul Quran, aktivitas mengajari Al-Quran kepada anak-anak kita. Kita berusaha untuk membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Untuk mungkin lebih detail, Ustaz Lutfi mungkin akan menjelaskan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Boleh. Ya, insya Allah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Yazin Al-Hakimi, ya kita bisa paham dan kita bisa mengamalkan. Ya, termasuk wasiat-wasiat Rasulullah yang terus kita jaga agar kita termasuk umatnya yang boleh syafaat beliau. Amin amin rabbal alamin. Jadi yang seperti kita ketahui bersama ya sekalian, Syekh Yazin Al-Hakimi asal Yaman. Beliau mendapatkan 10 ijazah, ya ijazah qiraah 10 qiraah. Dan kalau boleh tahu Syekh, mungkin ada yang masih belum paham itu yang dimaksud qiraah itu seperti apa, dan ada lagi yang Syekh bacakan Al-Fatihah tadi itu termasuk qiraah apa saja. Dan boleh ya Syekh terakhir di Masjid Nurul Burhanuddin ini Syekh membacakan Al-Fatihah dari 10 qiraah itu. Siap, insyaallah. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fik. Ibu dan Bapak, mungkin bisa jadi ya terlihat suara saya capek. Mungkin kelihatan saya capek karena langsung dari bandara langsung ke masjid ini. Jadi dari Bandung awalnya ke Jakarta naik kereta, setelah itu bis ke Tangerang. Dari Tangerang juga nunggu lama karena pesawatnya terlambat. Dan alhamdulillah baru sampai langsung ke masjid ini. Jadi mohon maklumi ya kalau ada suaranya capek atau mungkin kelihatannya capek. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Lutfi, apa itu sab'ul qiraat atau 7 qiraat dan 10 qiraat? Kan kita sering dengar ada 7 qiraat, ada 10 qiraat, dan juga qiraah yang kita bacakan tadi itu apa? Nah, perlu kita tahu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara membacakan Al-Qur'an, tata dan tajwid membacakan Al-Qur'an itu ada beberapa perbedaan di antara ulama, atau mungkin ada beberapa cara membaca Al-Qur'an. 10 cara membaca Al-Qur'an itu 10 cara yang paling utama, dan semuanya ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Ada seseorang namanya Abu Amr Ad-Dani, beliau mengumpulkan semua qiraat-qiraat yang menurut beliau yang paling sah itu 7. Itu namanya as-sab'ul qiraat atau qiraat 7. Seseorang setelah beliau namanya Al-Jazari, itu mengumpulkan juga al-ashrul qiraat. Al-ashrul qiraat ini disepakati oleh seluruh ulama bahwasanya 10 qiraat ini termasuk qiraat yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu, apa bedaan antara qiraat 1, 2, 3 sampai 10? Emang bacaan Al-Qur'an yang berbeda atau Qur'annya yang lain? Bukan. Hanya perbedaan dalam tajwidul Qur'an atau kasrah fathah dhammah. Paling seperti itu. Seperti apa? Ayo kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah, saya akan izin membacakan surat Al-Fatihah dengan 10 qiraat ya. Nanti saya menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. Hadirin, itu mungkin beberapa qiraat-qiraat dikumpulkan 10 qiraat di dalam surat Al-Fatihah. Ada ikhtilafat, perbedaannya sedikit. Sebagaimana kita sampaikan al-alamin, al-alamina, ada juga di dalam as-sirat, ada ismam, kadang-kadang ke zai, didekatkan ke zai, huruf zai jadi az-zirat. Atau mungkin didekatkan ke sin jadi as-sirat, sirata. Atau mungkin alaihim jadi alaihum. Atau kita mimul jama' alaihimu ghairil maghdubi alaihim. Jadi bidaannya hanya sedikit-sedikit, tidak merubah makna. Kalau merubah makna, ada sebenarnya qiraat yang merubah makna, Ustaz. Yang merubah makna itu 14 qiraat. Jadi kita punya 10 qiraat, ini yang paling benar, yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada 4 qiraat. 4 qiraat itu ada perbedaan di antara ulama. Apakah itu termasuk sah atau tidak? Karena sanadnya tidak tersambung kepada Rasulullah, masih terputus sanadnya. Seperti hadis sahih dan hadis dhaif, kan? Pernah dengarkan? Begitu juga di dalam qiraat Al-Quran. Ada 4 qiraat, bahkan lebih dari itu, qiraat yang dhaif. Seperti apa? Seperti Ihdina siratan mustaqima. Atau mungkin seperti apa? Iyyaka yu'badu wa iyyaka nasta'in. Bukan na'budu jadi yu'badu. Atau mungkin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini termasuk di antara qiraat yang syadzah, yang tidak diakui oleh ulama-ulama Islam. Atau juga Ihdinas siratal mustaqim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini termasuk juga di antara qiraat yang syadzah atau qiraat yang tidak diakui. Jadi qiraat yang diakui adalah 10 qiraat. Ada 4 qiraat lagi, itu qiraat yang tidak diakui karena tidak memenuhi syarat qiraat Al-Quran. Barakallahu fiik. Tadi kita belajar qiraat Asim. Qiraat Asim yang hampir 95% di antara umat Islam mengikutinya. Jadi kita membacakan di sini di Indonesia, di Turki, di Yaman, di Saudi, di Al-Haram, membacakan dengan qiraat Asim. Riwayat siapa? Riwayat Hafs. Itu adalah yang kita tadi belajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Syekh, jazakallah khair. Insyaallah ini semakin menambah motivasi kita ya, benar sekalian, adik-adik semua untuk bisa terus belajar Quran. Ya, jadi sebenarnya lebih pribadi merasa melihat sosok Syekh, melihat sosok Syekh yang mempunyai jasa seperti qiraah gitu kan. Merasa ya pembelajaran ilmu Quran kita itu masih sangat sedikit, masih sangat dasar sekali. Mengenai tajwid, izhar, ikhfa gitu ya Syekh. Kita masih luas untuk kita bisa mempelajari Al-Quran. Insyaallah sama-sama kita terus bisa belajar serta mengamalkan Al-Quran ya Ibu Ustaz. Insyaallah kita juga termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat dengan wasilah Al-Quran dan wasilah yang terus kita sampaikan insyaallah. Kita belajar insyaallah. Baik, sekian alhamdulillah, terima kasih banyak buat Syekh Yazin Al-Hakimi ya, Masya Allah, untuk ilmu pengalamannya, ya belajarnya ya. Mungkin terakhir nih Syekh, ada pertanyaan. Boleh Syekh? Boleh. Terakhir Syekh. Jadi izin, masih ada waktu kan? Ini mungkin yang pengen tahu gitu. Jadi kan tadi sekilas saya sampaikan, saya sebelumnya pendidikan S2 di Perancis ya. Dari Yaman terus lanjut pendidikan S2 di Perancis. Juga kabarnya juga saya lanjut S3-nya itu di Jepang dan ngambil S2-nya di Indonesia gitu. Justru orang Indonesia pengen belajarnya itu luar negeri, begitu ya, benar sekalian kan ya. Malah Syekh pengen ngambil S2 lanjut pendidikan itu di Indonesia gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Syekh, apa alasan terbesar Syekh memilih Indonesia untuk bisa berkunjung atau mungkin belajar di sini gitu? Justru orang Indonesia pengen belajar ke Mesir, ke Yaman gitu Syekh. Boleh kalau boleh tahu alasannya Syekh? Masya Allah, jazakallah khair. Masya Allah. Nah, jazakallah khair Ustaz Lutfi. Nah, ini mungkin soal dan pertanyaan ini terkait pribadi saya. Nah, alhamdulillah ini sejak kecil ini sebenarnya di SD atau SMP kami belajar di sana di Yaman tentang mungkin negara-negara Islam. Di antara negara yang kita belajari adalah Indonesia sebagai negeri Islam terbesar. Disitulah saya berdoa sebenarnya kepada Allah. Ya Allah, ingin banget, tolong ya Allah mudahkan kepada saya supaya saya bisa silaturahim, hanya silaturahim meskipun beberapa hari ya Allah, silaturahim ke Indonesia. Dan alhamdulillah lulus dari SD, SMP, tapi doa saya belum dijawab-jawab. Masuk ke SMA belum dijawab, ya Allah kapan saya bisa ke Indonesia. Alhamdulillah lulus dari SMA dapat beasiswa, tapi beasiswa saya itu ke dalam negeri untuk belajar S1 sampai selesai. Alhamdulillah selesai S1 dapat beasiswa. Kemana? Dapat beasiswa alhamdulillah ke Perancis saat itu. Dan alhamdulillah selesai, masih ada harapan, ya Allah berikanlah saya kemudahan, saya ingin banget ini silaturahim ke Indonesia. Alhamdulillah sudah selesai S2, dapat kesempatan, ada beasiswa, ada pengumuman dari United Nations. United Nations ini mungkin dalam bahasa Indonesia apa United Nations dalam bahasa Indonesia? Ya nggak tahu ya. United Nations ini salah satu organisasi internasional. Nah, memberikan beasiswa. Saya ajukan, dapat beasiswa di salah satu negeri ASEAN. ASEAN itu Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia. Mereka bilang silahkan milih. Bisa milih Singapura, bisa milih Brunei, bisa milih juga Vietnam dan Malaysia. Tapi alhamdulillah saya memilih Indonesia karena itu harapan saya sejak kecil. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah saat itu diberi kesempatan silahkan milih 3 kampus. 3 kampus itu jadi pilihan. Jadi saya memilih yang pertama ETB, yang ketiga UGM, yang kedua UGM, yang ketiga UI. Jadi kalau tidak diterima di ETB, mudah-mudahan bisa diterima di UGM. Kalau tidak diterima di UGM, mudah-mudahan bisa diterima di UI. Kalau tidak diterima di UI, pulang. Tidak dapat beasiswa. Nah, alhamdulillah saya ajukan datang ke Indonesia, ikut mungkin placement tes di ETB, langsung lulus alhamdulillah. Dapat beasiswa S2, meskipun S2 di Prancis sudah selesai, tetapi saya ulang S2 dalam jurusan yang lain. Jurusan yang di Prancis namanya Santé Publique.
bahasa Perancis. Bahasa Indonesia kesehatan umum kalau nggak salah. Kalau di ETB alhamdulillah dalam bioteknologi farmasi. Nah, selesai bioteknologi farmasi S2, alhamdulillah dapat beasiswa. Beasiswa itu sandwich program atau double degree di antara Indonesia dan Jepang. Alhamdulillah 50% di Jepang dan juga 50% di Indonesia sampai selesai S3. Sekarang alhamdulillah berkhidmat di Indonesia sebagai dosen, peneliti, dan juga berusaha untuk bisa mengabdi di negeri baru saya, Indonesia. Karena alhamdulillah baru tahun ini dapat warga negara Indonesia. Jadi saya sudah menjadi warga negara Indonesia, harus menjadi warga negara yang baik, mengabdi sebagaimana orang lain juga mengabdi, membantu juga orang lain, dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan mungkin apa yang saya lakukan hari ini, dakwah hari ini bagian dari pengabdian. Bagian dari khidmat-khidmat saya kepada negeri yang saya sangat cintai ini, negeri Indonesia. Jadi Ustaz Lutfi beliau bertanya, ini malah banyak orang yang berharap ke luar negeri, antum datang ke dalam ke Indonesia. Boleh sebenarnya kita ke luar negeri supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itlubul ilma wa la bis-Sin." Carilah ilmu yang bermanfaat meskipun di Cina. Itu Cina termasuk di antara itu di zaman itu negeri yang paling jauh. Negeri yang paling jauh. Kita boleh pergi ke titik yang terjauh di dalam dunia ini supaya kita mempelajari ilmu yang bermanfaat. Boleh. Saya di sini sebenarnya saya sangat jatuh cinta dengan negeri Indonesia. Keindahan alamnya dan juga kebaikan, kesuburan negeri ini. Tetapi yang paling saya cintai adalah masyarakatnya. Iya, alamnya sangat indah, tetapi yang lebih indah daripada alam itu hati-hati masyarakat Indonesia. Itu yang paling indah. Oleh karena itu alhamdulillah saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang salihah dari suku Sunda, dari Indonesia. Alhamdulillah. Semua suku-suku di Indonesia itu baik. Semua, Jawa, Sunda, Batak, semuanya baik. Dan setiap orang yang nikah dengan orang Indonesia pasti sangat beruntung karena akan dapat istri yang lemah lembut, yang sayang kepada suami, yang taat, yang turut, yang satu jalan, memperjuangkan rumah tangganya. Itu termasuk yang luar biasa dan juga itu yang dicari oleh seorang suami. Mudah-mudahan insyaallah negeri ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun insyaallah kita termasuk orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita berkumpul di dalam negeri ini tetapi insyaallah di akhirat kita berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.